Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, bulan yang dipenuhi dengan ampunan, rahmat serta pahala yang dilipat gandakan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang muslimin yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mari kita luruskan niat, kita ikhlaskan hati menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi sebagai sarana memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, judul kultum kita pada sore hari ini adalah pengendalian diri di bulan puasa. Sebagaimana para ulama fikih menjelaskan, hakikat puasa adalah latihan mengendalikan diri, menahan diri dari makan, minum, berhubungan biologis, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Tetapi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan juga dahaga saja, tetapi juga menahan hawa nafsu secara keseluruhan untuk mencapai ketakwaan. Sebagaimana para ulama menjelaskan atau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuan utama puasa itu adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa tidak akan tercapai kecuali dengan kemampuan mengendalikan diri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa puasa adalah latihan menundukkan hawa nafsu, karena sumber banyak dosa berasal dari syahwat dan emosi yang tidak terkendali. Maka orang yang berhasil dalam bulan suci Ramadan ini bukan hanya yang kuat menahan lapar, tetapi yang mampu menahan lisannya, emosinya, dan juga perbuatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah justru mengamalkannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Dan dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan jorok. Hadis-hadis ini mengingatkan kita bahwa puasa adalah ibadah hati dan sarana untuk memperbaiki akhlak kita. Jangan sampai kita ketika berpuasa hanya menahan makan, minum, tetapi masih berkata dusta, gibah, mudah marah, mencela, atau menyakiti hati orang lain. Sebagaimana para ulama terdahulu berkata, puasa yang paling ringan adalah meninggalkan makan dan minum, sedangkan yang paling berat adalah menjaga hati dan lisan. Salah satu bentuk pengendalian diri terbesar adalah menahan amarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, yang artinya, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang yang kuat itu bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika ia marah. Inilah ukuran kekuatan menurut ajaran agama Islam, bukan kuatnya otot, tetapi kemampuan mengendalikan emosi. Sebagaimana ada kisah sahabat yang meminta wasiat atau nasihat dari Rasulullah SAW. Kisah ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Rasulullah menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu meminta nasihat berulang kali, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab, janganlah engkau marah. Para ulama menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi wasiat jangan marah, menunjukkan pentingnya wasiat ini, dan juga karena sifat marah ini adalah pintu dari banyaknya dosa yang dilakukan. Sebab amarah terjadi pertengkaran, sebab amarah terjadi permusuhan, sebab amarah sesama saudara saling benci, sebab amarah terjadi perceraian,
yang menyebabkan penyesalan yang amat panjang. Bahkan menahan amarah merupakan suatu amalan yang bisa membuat kita masuk surga. Sebagaimana dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Rasulullah SAW lantas bersabda, "Lah tahdob walakal jannah." Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Jadi, Masyiral muslimin rahimahullah, di bulan suci Ramadan ini adalah momentum terbaik bagi kita semua untuk melatih kesabaran ketika ada yang memancing emosi. Rasulullah mengajarkan kita semua dengan sabdanya, jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah ia berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Artinya, puasa menjadi rem bagi kita semua agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat dan mengurangi pahala puasa kita. Sebagaimana ada kisah dari sahabat yang mulia itu Abdullah bin Abbas yang bisa kita ambil ibrah atau hikmah dari kisah beliau ini. Suatu ketika Ibnu Abbas sedang berjalan di jalan Madinah. Ada seseorang yang mencaci maki beliau dengan kata-kata yang tidak pantas dan menghina beliau karena mengenakan jubah baru. Bukannya marah atau membalas cacian tersebut, Ibnu Abbas merespon cacian tersebut dengan tenang dan mendengarkan sampai orang tersebut selesai mencacinya. Lalu dia berkata, "Apakah sudah selesai ya saudaraku? Ada lagi?" Dan sifat beliau yang mulia, beliau melepas jubah barunya dan memberikannya kepada orang yang mencacinya tadi. Ini mencontohkan keutamaan bersabar saat marah dan membalas keburukan dengan kebaikan. Inilah buah pengendalian diri, hati menjadi tenang, tidak mudah tersulut emosi. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, bulan Ramadan bukan hanya perubahan jadwal makan, tetapi perubahan akhlak. Jika setelah bulan Ramadan berlalu, kita masih mudah marah, masih sulit menjaga lisan, berarti kita belum mengambil pelajaran dari bulan suci Ramadan ini. Mari jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai latihan pengendalian diri, menahan lapar melatih kesabaran, menahan lisan menjaga persaudaraan, menahan amarah agar mendatangkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang berhasil meraih takwa di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.